awalnya sangat kaget lah, karena ini pengalaman pertama saya. We have advantage, but we don't want to basically. Kepanasan duluan, dianggap tak layak masuk timnas hingga dituding pemain titipan. Pemanggilan Beckham Putra ke timnas Indonesia tuai kontroversi. Sebagaimana yang diketahui, pemain Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha, mendapat panggilan dari tim nasional Indonesia untuk menjalani pemusatan latihan di Bali. Ya, saat ini, skuad Garuda tengah bersiap untuk menatap lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemanggilan dadakan Beckham oleh pelatih timnas Patrick Kluivert ini dilakukan karena pemain Dewa United Septian Bagaskara mengalami cedera yang cukup serius. Mendengar pemanggilannya ke timnas Indonesia ini, Eta mengaku cukup terkejut. Pasalnya, ia sama sekali tidak berpikiran namanya akan mengikuti pemusatan latihan. Meski cukup kaget dan tadinya mau berlibur, Eta menegaskan dirinya sangat bersemangat untuk bergabung dengan para pemain lainnya. Tentunya kaget, karena tadi Beckham lagi ada di asrama haji di Indramayu karena kebetulan mamah papah mau berangkat haji hari ini. Setelah pulang ada telepon dari ofisial timnas suruh siap-siap, packing segala macam karena coach Patrick nyuruh segera gabung. Jadi Beckham langsung siap-siap pulang ke rumah packing naik kereta api cepat, langsung berangkat ke Bandara via Halim jam 6 sore, jadi tentunya sangat kaget, ungkap Beckham Putra. Pemain yang akrab disapa Etam tersebut mengaku jika ini merupakan panggilan timnas senior untuk pertama kali sepanjang karirnya. Baginya ini adalah bonus dari hasil kerja keras di klub hingga membawa Persib menyandang gelar back-to-back di Liga 1. Pemain yang juga pernah mempersembahkan medali emas untuk timnas Indonesia di SEA Games 2023 Kamboja ini bertekad menjawab kepercayaan pelatih Patrick Kluivert. Dikasih kesempatan seperti ini juga kan baru pertama kali Beckham mendapatkan panggilan ke timnas senior. Ini jadi suatu kebanggaan bagi Beckham setelah bawa Persib juara kemarin. Ini adalah bonus buat Beckham mungkin karena hasil kerja keras dan ikut arahan pelatih Bojan agar selalu tampil baik di Persib. Intinya fokus dan berikan yang maksimal. Semoga Beckham bisa menjawab kepercayaan dari Coach Patrick dan memberikan yang terbaik buat Indonesia, jelas Beckham Putra. Ya, pemanggilan Beckham ke timnas Indonesia ini juga bukan tanpa alasan. Patrick Kluivert selaku pelatih kepala timnas Indonesia cukup kagum dengan kemampuan yang dimiliki Beckham. Menurutnya, Beckham memiliki skill dan visi bermain di atas rata-rata. Kluivert juga percaya bahwa Beckham mampu memberikan yang terbaik ketika diberi kesempatan untuk bergabung. Etam sendiri bertekad untuk membuktikan dirinya di timnas Indonesia dan menjawab kepercayaan yang telah diberikan oleh Patrick Kluivert. Kepercayaan dari pelatih Patrick Kluivert menjadi motivasi besar bagi Beckham. Pemain kelahiran 2001 itu langsung bergabung ke pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali, hanya sehari setelah perayaan gelar juara Liga 1 bersama Persib Bandung. Semoga bisa masuk dalam skuad tim nasional, tidak muluk-muluk. Dengan pemanggilan ini saya hanya ingin menjawab kepercayaan yang telah diberikan pelatih. Semoga timnas bisa lolos ke babak selanjutnya, meraih prestasi terbaik. Saya juga bisa belajar ke pemain lainnya di timnas, sebab banyak yang bermain di liga luar juga. Jadi ini momen yang sangat berharga bagi saya, jelas Beckham Putra. Ya, sebagaimana yang diketahui, setelah sekian lama menunggu, akhirnya ada pemain Persib yang dipanggil ke timnas. Setelah terakhir kali pemain Persib yang dipanggil adalah di era kepelatihan Shin Tae-yong yakni Dimas Derajat. Ketika fans timnas Indonesia gembira karena ada pemain dari tim juara Liga 1 yang dipanggil. Namun, di sisi lain tak sedikit yang mencemooh pemanggilan Beckham Putra ini. Ada yang menyebut Beckham tak layak dipanggil ke timnas, ada juga yang mengatakan Beckham merupakan pemain titipan. Dan ada juga yang menilai pemanggilan ini karena keterpaksaan supaya para fans Persib Bandung tidak berisik lagi. Ya, komentar-komentar itu datang dari para fans yang tak suka dengan Beckham dan bahkan tak suka dengan klub yang saat ini dibela Beckham. Sampai saat ini, ribuan komentar hujatan di Instagram Beckham Putra terus mengalir setiap harinya. Bahkan, pengamat sepak bola Bung Binder juga mengaku heran atas komentar-komentar negatif tersebut. Bung Binder mengingatkan, alih-alih membuang waktu untuk berkomentar negatif, dia meminta, apapun keputusan pelatih harus didukung dan mendukung sang pemain agar dapat membawa timnas Indonesia menuju ke pentas dunia. Nah, jadi saya pikir pada saat Beckham Putra ini dipanggil bukan berarti kalian menghujat dia, gak boleh seperti itu ya. Banyak juga saya baca komen-komen yang negatif, gak boleh. Ini adalah kesempatan bagi seorang pemain, jadi kita juga sebagai supporter perlu mendukung dong. Masa kalian pada menghujat dia? Banyak sekali komentar-komentar dari kalian. Nah, saya gak tahu kalian ini siapa, apa bener gak sih supporter dari timnas Indonesia? Iya dong ya, jadi kita juga harus menyupport siapapun yang dipanggil.
Bersaing memperebutkan tiket lolos ke Piala Dunia, benarkah Bambang Pamungkas dibuat iri dengan era timnas sekarang? Legenda Persija Jakarta sekaligus legenda sepak bola tanah air, Bambang Pamungkas, mengungkapkan rasa rindunya berbaju timnas Indonesia. Ya, sebagaimana yang diketahui, timnas Indonesia saat ini tengah berjuang di grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kans tim besutan Patrick Kluivert untuk lolos masih ada meski persaingan yang ada di grup C bersama Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain cukup sengit. Saat ini, timnas Indonesia menduduki posisi 4 klasemen sementara grup C dengan 9 poin. Jika ingin lolos langsung ke Piala Dunia 2026, Rizky Ridho dan kawan-kawan harus finish di posisi kedua dan kesempatan itu sangat terbuka. Melihat peluang tersebut, Bambang Pamungkas mengaku rindu berseragam timnas Indonesia. Bahkan, terbersit rasa iri, karena pasukan Garuda sekarang punya kualitas mumpuni. Hal itu bukan tanpa sebab, di era kejayaan Bambang Pamungkas ketika membela timnas Indonesia hal ini tidak ada. Bahkan, untuk memperebutkan juara Piala AFF saja sulit dilakukan kala itu. Berseragam timnas tentu adalah momen spesial, dan sekarang semua pemain muda di Indonesia bermimpi untuk masuk timnas. Apalagi, sekarang kualitas timnas juga bagus. Tentu, saya sangat rindu berseragam timnas Indonesia lagi. Apalagi, ketika pertama saya masuk, saya adalah pemain muda dan langsung main di hadapan 90.000 penonton di stadion. Sekarang Indonesia tengah bertarung memperebutkan tiket menuju Piala Dunia, dan itulah yang membuat generasi muda Indonesia semakin ingin merasakan main untuk timnas, ungkap Bambang Pamungkas. Tiga musim penuh prestasi, Persib Bandung resmi umumkan kepergian sang legenda Ciro Alves. Penyerang asing Persib Bandung, Ciro Alves, resmi mengakhiri perjalanannya bersama Maung Bandung setelah 3 musim membela klub. Keputusan ini diumumkan menyusul berakhirnya kompetisi Liga 1 2024-2025, di mana Persib sukses mempertahankan gelar juara. Pemain asal Brasil ini bukan sekadar pilar di lini depan, tetapi juga sosok penting dalam 2 gelar juara berturut-turut yang diraih Persib pada musim 2023-2024 dan 2024-2025. Sejak bergabung pada musim 2022-2023, Ciro Alves mencatatkan 96 pertandingan, dengan 32 gol dan 29 assist. Ia langsung mencuri perhatian pada musim debutnya dengan 10 gol dan 5 assist, menjadikannya top skor kedua tim. Musim terbaiknya datang pada 2023-2024, ketika ia mencetak 16 gol dan 12 assist, serta membawa Persib menjuarai Liga 1. Lalu pada musim terakhirnya, kontribusinya tetap signifikan dengan 6 gol dan 12 assist. Gaya bermainnya yang cepat dan penuh semangat membuat Ciro Alves menjadi favorit bobotoh. Ia dikenal sebagai pemain yang tidak hanya produktif, tetapi juga disiplin dan loyal terhadap klub. Manajemen dan supporter memberikan penghormatan mendalam atas dedikasi Ciro selama ini. Kepergiannya menjadi momen emosional, terutama bagi para fans yang telah menyaksikan kontribusinya di setiap laga penting. Hatur nuhun, Ciro Alves, atas kontribusinya selama 3 musim terakhir. Ia berperan besar dalam membawa Persib menjadi juara 2 musim beruntun, ungkap Aditya Putra Herawan selaku Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat. Rumor semakin memanas, lakukan regenerasi, Leo Gaucho masuk radar Persib Bandung musim depan. Persib Bandung Santer dikabarkan tengah mengincar penyerang muda asal Brasil, Leonardo Leo Gaucho, untuk memperkuat skuad mereka di musim kompetisi mendatang. Leo Gaucho bukan nama baru di kancah sepak bola Indonesia. Pasalnya, ia pernah berseragam Borneo FC Samarinda selama paruh musim Liga 1 2024-2025 sebelum melanjutkan karirnya ke Eropa. Saat ini, penyerang berusia 23 tahun tersebut tercatat sebagai pemain Genler Birliği, klub asal Turki yang baru saja mengamankan tiket promosi ke Super League usai finish di peringkat kedua TFF 1 League. Meski kerap masuk sebagai pemain cadangan, Leo menunjukkan ketajamannya dengan mencetak 6 gol dalam 15 penampilan bersama klub tersebut. Torehan ini menjadikannya sebagai opsi menarik di bursa transfer. Rumor ketertarikan Persib muncul seiring isu kepergian sejumlah pemain asing, termasuk di sektor penyerangan yang jadi sorotan. Kendati demikian, wacana perekrutan Leo Gaucho diperkirakan bakal menemui tantangan. Pasalnya, sang striker masih terikat kontrak dengan Genler Birliği hingga Juni 2026, yang bisa menjadi kendala dari segi biaya dan proses negosiasi.
Meski belum ada konfirmasi resmi, rumor ini cukup menyita perhatian pendukung Persib. Usia muda, pengalaman internasional, dan catatan gol Leo membuat banyak pihak menilai, ia layak menjadi amunisi anyar bagi Maung Bandung.